Pemirsa, seorang pemuda di Tanjung Jabung Barat, Jambi membunuh kedua orang tua kandungnya. Jasad kedua korban ditemukan warga dengan kondisi mengenaskan Rabu pagi. Warga Teluk Niau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, gempar dengan tewasnya pasangan suami istri yang dibunuh anak kandungnya. Pelaku, Doni Octavianus, 25 tahun, ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Pelaku langsung dievakuasi polisi menghindari amukan warga sekitar yang emosi. Pelaku kini berada di Polsek Pengabuan. Awalnya seorang warga datang ke rumah korban dan mengetahui pintu depan dalam keadaan terkunci, lalu masuk lewat jendela samping rumah dan membuka pintu depan. Ketika masuk, korban Hairul Anwar ditemukan dalam keadaan terbaring dengan luka di kepala, sementara istrinya Rosmah tergeletak di dapur dengan luka di pinggang. Polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh kedua orang tua kandungnya. Dugaan awal pelaku mengidap gangguan jiwa. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Seorang pencuri ditangkap lantaran membunuh wanita penghuni rumah yang disatroninya di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Namun dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku ternyata juga menyetubuhi jasad korban yang dibunuhnya. Aparat Polres Pasangkayu menangkap seorang pencuri yang membunuh wanita pemilik rumah di Desa Kasano, Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pembunuhan ini menggemparkan warga Pasangkayu lantaran terungkap jika pelaku berinisial RD, usia 34 tahun, juga menyetubuhi jasad korban berinisial HS, usia 22 tahun. Ini berawal saat pelaku RD yang berniat mencuri di rumah yang ditinggali korban seorang diri. Pelaku yang hendak menyelinap masuk tergoda melihat korban yang sedang tidur. Setelah berhasil masuk ke rumah tanpa diketahui, pelaku langsung menganiaya korban yang masih tidur menggunakan batu bata hingga tewas. Pelaku lalu menyetubuhi jasad korban. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor milik korban hingga akhirnya tertangkap di Mamuju, Sulawesi Barat. Toko ini dibawa, jadi pada saat pagi mau buka toko, ternyata korban belum sampai toko juga. Akhirnya dicari sama temennya, ditemukanlah sudah dalam keadaan tergeletak di kasur dengan mukanya ditutup dengan bantal. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah korban dan sepeda motor korban yang dibawa pelaku dalam pelariannya ke Mamuju. Pelaku yang kakinya ditembak karena melawan saat ditangkap, kini mendekam di sel tahanan Polres Pasangkayu. Ia dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, guru pondok pesantren pemerkosa belasan santri Heri Wirawan sah divonis hukuman mati. Vonis itu diperkuat Mahkamah Agung setelah permohonan kasasi Heri Wirawan ditolak. Nama Heri Wirawan jadi sorotan publik karena tindakan bejatnya yang telah memperkosa belasan santri di bawah umur di Pondok Pesantren Madani, Bandung, Jawa Barat. Aksi biadab itu dilakukan dalam kurun waktu 2016 hingga 2021. Bahkan sejumlah korban hamil akibat ulah bejat Heri. Heri kemudian dilaporkan ke polisi. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, jaksa menuntut Heri hukuman mati. Namun majelis hakim memvonis Heri dengan hukuman penjara seumur hidup. Heri dinilai terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian jaksa mengajukan banding dan hasilnya Heri dihukum mati. Atas putusan banding itu, Heri mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, Heri tetap dihukum mati setelah diperkuat oleh vonis Mahkamah Agung. Sementara itu, Kementerian Agama mendukung putusan ini dan berharap bisa menimbulkan efek jera serta tak ada lagi predator-predator seksual di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap siswa didik kerap terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan. Para pelakunya sudah dijatuhi vonis oleh hakim. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Subci Azal Sani alias Beci, divonis 7 tahun penjara. Hakim menilai
Beci terbukti memperkosa sejumlah santriwati. Hukuman Beci yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Beci dihukum 16 tahun penjara. Dalam sidang putusan ini, ratusan simpatisan Beci datang untuk mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan terhadap Beci. Sementara itu, motivator sekaligus bos Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra alias JE, divonis 12 tahun penjara. JE terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya. Dalam sidang ke-25, JE dihadirkan secara virtual, mengikuti sidang secara online. Sedangkan sidang berlangsung secara terbuka dan umum. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Selain pidana 12 tahun penjara, Julianto Eka Putra juga didenda sebesar 300 juta rupiah serta diharuskan membayar uang restitusi sebesar 44,7 juta kepada korban. Vonis yang dijatuhi hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.